Ada kisah yang menarik dari mitologi Yunani yang kemudian ditulis dalam sebuah drama oleh Sophocles sekitar 429 sebelum Masehi. Kisah tentang seorang anak laki-laki yang menikahi ibunya sendiri. Kisah ini terinspirasi dan Sigmund Freud sebagai bapak psikoanalisis kemudian membuat istilah Oedipus kompleks, kondisi di mana ketika seorang anak laki-laki menginginkan ibunya untuk dirinya sendiri. Nah, kita akan bahas gimana sih kisah si Raja Oedipus ini. Siapkan minuman kalian karena kita akan pakai mesin waktu untuk melihat kisah dari Raja Oedipus. Di Tebes ada seorang raja dan ratu yang memimpin, yaitu Raja Laius dan Ratu Jocasta. Ratu Jocasta sudah lama belum memiliki anak, dan ini ngebuat Ratu Jocasta sangat sedih. Sehingga suaminya, Raja Laius, pergi ke peramal di Delphi di sebuah kuil Apollo. Nah, peramal atau kalau orang di Indonesia bilang dukun, ini terkenal sangat sakti lah. Dan dia bisa ngeramal apapun dengan sangat akurat. Tapi kalau dukun di Indo kalah sama pesulap merah. Nama si peramal ini adalah Pythia atau dikenal sebagai Oracle Delphi, seorang wanita dari kuil Apollo. Si raja pun nanya ke si Oracle ini. Oi, Oracle, kasih tahu aku kenapa Ratu Jocasta, istriku tercinta, belum memiliki anak. Padahal aku udah tiap hari gituan sama dia. Kasih tahu aku kenapa. Terus si Pythia atau si Oracle ini dia kayak punya ini kan, kayak di sinetron-sinetron. Dia bilang lah dalam hati, barang tahu tuh kurang bagus mungkin. Enggak gitu guys. Oke, kita lanjut. Si Oracle ini bilang, oi raja, aku pengen ingatin aja. Aku dapat gambaran kalau kau punya anak nanti, anakmu akan terlahir untuk membunuh dirimu dan setelah itu dia akan menikahi ibunya sendiri. Singkatnya, sang raja pulang dan nyampein itu ke istrinya. Dan mereka sepakat untuk membunuh anak mereka sendiri ketika anak itu sudah lahir, agar ramalan itu tidak pernah terjadi. Lalu sang ratu melahirkan seorang anak laki-laki dan sang raja mengikatkan tali pada kaki si anak dan segera menyuruh pelayannya untuk membunuh anak ini. Nah, si pelayan ini nggak tega kan, jadi dia ninggalin si anak tersebut di tengah hutan. Nah, si bayi tadi ditemukan sama seorang gembala dan singkatnya si gembala ini menyerahkan anak tersebut ke Raja Polybus dan Ratu Merope dari Korintus. Kebetulan pula si ratu dan si raja ini nggak punya anak. Jadi si bayi ini dijadiin anak mereka dan dikasih nama Oedipus yang berarti kaki bengkak. Karena tadi kan kakinya diikat sama ayah kandungnya. Setelah si Oedipus sudah gede, dia dengar omongan-omongan orang bahwa dia itu anak haram. Ya omongan-omongan netizen lah. Karena sebenarnya dia bukan anak raja dari Korintus. Dia mendengarnya seperti itu. Nah, si Oedipus ini nanyalah ke Raja Korintus. Ayahanda, apakah benar aku bukan anak kandungmu? Aku mendengarnya tadi dari orang-orang. Terus si raja ini bilang, gak bener itu, gak usah kau dengerin. Kau anak kandungku, jadi slow aja kau katanya gitu kan. Terus si Oedipus ini kurang senang dengan jawaban si Raja Korintus, ayahnya. Jadi dia pergi mencari seorang peramal untuk mengetahui dan mengungkap jati diri dia sebenarnya itu siapa. Terus dia pergilah menemui si Oracle ini, si dukun Oracle ini. Nah, si peramal ini bilang ke si Oedipus kalau hidupnya ditakdirkan untuk membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Tanpa si Oracle ini bilang kalau siapa sih ayah dan ibunya yang asli. Terus si Oedipus pergi dari kerajaan Korintus dan memulai perjalanannya berkelana. Nah, di tengah perjalanan ini, si Oedipus ketemulah sama rombongan kereta kuda yang menghalangi jalannya. Seorang remaja masih berdarah-darah panas ya kan, dihalangi jalan, terjadilah pertikaian dan si Oedipus ngekill semua orang-orang yang ada di kereta kuda itu. Lalu dia melanjutkanlah perjalanannya ke Tebes. Nah, sampai di daerah Tebes, dia ketemu si Sphinx. Nah, ini aku nggak tahu penyebutannya benar atau enggak ya. Tapi Sphinx ini wanita setengah singa dan punya sayap. Wanita, manusia, setengah singa dan dia punya sayap. Aneh kali kan? Tapi si Sphinx ini ditugaskan sama Dewi Hera untuk ngebunuh orang-orang di daerah Tebes. Dia akan menanyakan teka-teki untuk orang-orang yang mau masuk ke daerah Tebes. Kalau nggak bisa jawab, orang yang nggak bisa jawab itu bakal dibunuh sama dia. Nah, si Oedipus ini pas masuk di daerah Tebes ketemulah si Sphinx ini yang langsung dikasih pertanyaan dan cuma si Oedipus lah yang bisa ngejawabnya. Lalu si Sphinx ini kesal dan marah, dia pun menjatuhkan dirinya dan mati. Goblok juga ya. Nah, karena
Tebes terbebas dari makhluk aneh Sphinx ini, Kreon menghadiahkan saudari perempuannya kepada si Oedipus karena dia udah ngebebasin Tebes dari makhluk aneh. Padahal si Oedipus nggak ada tujuan apa-apa sebenarnya, tapi ya karena rezeki nggak boleh ditolak. Jadi si Oedipus ini menikahi saudari perempuannya si Kreon yang ternyata adalah Ratu Jocasta, yang mana sang ratu telah menjanda. Tapi biarpun janda, sang ratu masih tetap cantik dan awet muda. Dan otomatis si Oedipus ini jadi raja selanjutnya di kerajaan Tebes, dan mereka dikaruniakan 2 orang putra dan 2 orang putri. Bertahun-tahun setelah ia menjadi raja, kelaparan dan berbagai penyakit melanda negeri itu. Hasil panen dan ternak mereka menemui kegagalan. Penyakit di mana-mana. Oedipus pun ngirim si Kreon untuk nanya ke si Oracle sang peramal handal. Lagi-lagi ya, si Oedipus ini cuma percaya dukun gitu di hidupnya. Pas si Kreon balik dari tempat si Oracle, si Kreon bilang kalau apa yang terjadi di negeri mereka, di negeri Tebes, adalah hukuman dan kutukan karena dibunuhnya Raja Tebes atau Raja Laius. Terus si Oedipus ini bilang ke semua rakyatnya, untuk siapapun yang berani jujur dan menyerahkan dirinya karena telah membunuh Raja Laius, tidak akan saya bunuh, hanya akan saya asingkan. Ini semua demi menyelamatkan negeri. Ayo, siapapun dari kalian yang ngebunuh raja, akuilah, katanya seperti itu. Kemudian, singkat cerita, ada seorang peramal lagi yang tiba di istana, namanya Teiresias. Nah, si Oedipus ini nanya ke si Teiresias ini. Tapi si Teire ini, kita singkat aja namanya, si Teire ini nggak mau ngejawab. Katanya kalau Raja Oedipus tahu kebenarannya, raja akan menyesal. Tapi karena si Oedipus ini penasaran, dia nggak peduli. Pokoknya dia mau tahu penglihatan dari si Teire ini, gimana sih negaraku kok gini? Kenapa? Apa yang terjadi gitu? Karena si Teire ini masih ngotot nggak ngasih tahu, si Oedipus nuduh si Teire dan si Kreon ini bersekongkol untuk nyingkirin dirinya dan tahtanya, dan ngambil tahtanya gitu. Nah, kan goblok kan si Oedipus ini, padahal si Kreon yang ngasih tahta. Masa dia pula yang mau ngerebut? Mungkin karena emosi jadinya si Oedipus nggak mikir lagi, mungkin seperti itu. Terus si Ratu Jocasta bilang ke si Oedipus bahwa kematian Raja Laius adalah karena dibunuh di perjalanan. Nah, kalian masih ingat gak? Waktu si Oedipus bertengkar di jalan dan ngekill satu rombongan. Ternyata rombongan itu Raja Laius. Terus si Ratu ngejelasin secara rinci jalan mana Raja Laius dibunuh, dan si Oedipus pun terkejut karena di jalan itu juga dia ngekill satu rombongan. Nah, di tengah ketegangan itu, datang utusan dari Korintus membawa berita bahwa Raja Korintus meninggal dunia. Nah, di tengah ketegangan itu ya kan, percakapan itu, datanglah utusan dari Korintus. Ya kan, dari tempat si Oedipus dulu waktu masih kecil. Bawa berita bahwa Raja Korintus meninggal dunia. Dan utusan ini nyuruh si Oedipus untuk balik ke Korintus dan ngelanjutin tatah kerajaan Korintus. Si Oedipus agak sedikit lega lah dia, karena dia ternyata nggak ngebunuh ayahnya, Raja Korintus. Dan ini nggak sesuai dengan apa yang dibilang si peramal Oracle. Tapi dia masih ragu untuk kembali ke Korintus karena dia masih yakin dengan ramalannya. Walaupun dia nggak ngebunuh ayahnya, si Raja Korintus, masih ada kemungkinan bahwa dirinya untuk menikahi ibunya di Korintus. Tapi tiba-tiba si utusan yang dari Korintus tadi bilang ke si Oedipus kalau dia sebenarnya bukan anak kandung dari Raja Korintus. Karena si utusan ini juga ada pada waktu si gembala nyerahin anak yang dia dapat di tengah hutan dengan kaki terikat. Terus si pelayan yang buang si Oedipus ini datang dan bilang kalau si Oedipus ini dulu pengen dibunuh Raja Laius dan Ratu Jocasta karena ramalan dari si dukun Oracle yang bilang kalau sang raja akan dibunuh dan sang ratu akan dinikahi oleh anak kandungnya. Dan si pelayan ninggalin si Oedipus di tengah hutan. Makin jelas lah ya kan kronologinya. Si Oedipus tercengang, sedangkan si Jocasta nangis dan masuk ke kamarnya sambil ngambil tali dan gantung diri. Ratu Jocasta ditemukan tewas bunuh diri dan si Oedipus nangis sambil megang sang ibu dan sang istrinya. Dan dia ngambil bros emas gaun Jocasta lalu mencongkel kedua matanya sendiri karena dia telah melihat kejahatan yang telah dilakukannya. Dia pergi dari istana meninggalkan kedua putranya untuk melanjutkan pemerintahan Tebes. Karena kasihan dengan ayahnya, putrinya mengikuti Oedipus. Kan dia tadi punya 2 anak cowok dan 2 anak cewek. Nah, karena kasihan dengan ayahnya, 2 anak ceweknya ini mengikuti Oedipus keluar dari Tebes.
Si Oedipus sangat menyesali perbuatannya dan dia berkeliaran di seluruh negeri menggunakan putrinya sebagai pemandunya, menghabiskan sisa hidupnya yang menyedihkan dengan meraba-raba dalam kegelapan dan penghinaan. Sampai pada akhirnya dia dibawa oleh Raja Athena di Kolonus. Di mana nih? Sampai akhirnya dia dibawa oleh Raja Athena di Kolonus. Itulah dia akhirnya meninggal dan dia dibawa ke tanah para dewa. Tamat. Nah, karena terinspirasi dari cerita inilah Sigmund Freud membuat istilah Oedipus kompleks, di mana sang anak menginginkan ibunya ataupun kebalikannya, sang anak cewek menginginkan bapaknya. Tapi kalau aja si Sigmund terinspirasi dari sang kuryang, mungkin beda lagi istilahnya ya, sang kuryang kompleks mungkin. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa memang buah tidak jatuh, bahwa memang buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Si Raja Lauyus ini kalau kalian ingat, dia percaya sama si Oracle kan, si peramal. Sama kayak si Oedipus. Si Oedipus pun percaya sama si Oracle ini, si dukun ini. Dan pesan moral dari cerita ini adalah jangan percaya sama dukun. Kalau aja si Raja Lauyus bodo amat sama ramalan si Oracle, mungkin kejadian ini nggak bakal terjadi. Ya, pada akhirnya manusia tetaplah manusia. Oracle bukan sang pencipta yang bisa tahu awal dan akhir. Dia cuma manusia biasa yang kebetulan dapat gelar dukun sakti.